mana materi ini saya dapatkan dari kegiatan PGP atau program guru penggerak, dan ini sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama, ya, bukan hanya saya sebagai peserta, salah satu peserta angkatan 7, tetapi juga ini sangat penting untuk kita kuasai dan kita aplikasikan. Sangat sesuai juga dengan kurikulum yang kita terapkan di sekolah saat ini, yaitu kurikulum merdeka, ya. Di sini mungkin seperti tadi kata Pak Agus, ya, sepertinya materi baru gitu, ya. Apa itu workshop atau diseminasi mengenai budaya positif gitu, ya. Biasanya kan kita workshop peningkatan kompetensi guru dalam hal pembuatan media pembelajaran, ya, membuat silabus, RPP, gitu, modul ajar, administrasi, gitu, dokumen. Nah, sekarang ini sentuhannya itu bukan pada dokumen, bukan pada bahan ajar, tetapi soul, ya, Miss, ya, feel, gitu, ya. Guru itu sentuhan, gitu, sentuhan pada siswa, sehingga bagaimana biar siswa nyaman, bagaimana biar siswa merasa aman, sehingga kalau sudah aman, nyaman, belajar pun akan prestasinya akan meningkat, gitu, akan masuk apa yang kita harapkan pada tujuan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama, mengapa sih harus menumbuhkan budaya positif di sekolah? Budaya positif ini sangat penting dikembangkan sebagai bentuk pembentukan karakter, ya, yang buat sesuai profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu, ya, nilai-nilai apa saja yang ingin dicapai atau elemen dimensi apa saja yang menjadi targetan pada profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan 3 proyek P5 pada tahun ajaran ini. Dan ini agar semakin menguatkan, gitu, ya, menguatkan sehingga jelas arah tujuannya kegiatan P5 itu untuk apa. Lalu yang kedua, mengapa harus menumbuhkan budaya positif di sekolah? Ini juga sesuai dengan filosofi pendidikan Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu haruslah berpihak pada murid. Sudah saatnya kita fokusnya itu adalah murid. Apa yang akan murid dapatkan? Apa yang murid rasakan? Bukan hanya mendapatkan, tapi juga merasakan. Jangan sampai tercapai tujuan tetapi penuh tekanan. Nah, itu yang diharapkan, yang disebut dengan budaya positif. Lalu yang ketiganya, setelah disiplin positif ini atau budaya positif ini dipraktikkan, tujuannya adalah untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Tentunya dari dalam dirinya, bukan karena paksaan. Seperti itu. Nah, ini yang tadi disebutkan mengenai filosofi pemikiran KHD. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan siswa-siswa itu sebagai ladang, ya, sebagai padi yang ditanam. Dan kita seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Petani ketika menggarap sawah, maka yang dia bisa rubah bukan hasil, ya. Misalnya ternyata di sekitar padi itu tumbuh rumput atau apa gitu, atau tidak mungkin juga kita mengubah padi menjadi jagung, kan tidak mungkin. Itu mah sudah kodratnya menanam padi akan tumbuh padi. Tetapi tugas kita sebagai seorang pendidik, jika diibaratkan sebagai seorang petani, maka itu tugas kita adalah memastikan bagaimana agar lahannya subur, bagaimana agar tidak tumbuh rumput-rumput yang mengganggu, gitu, ya. Dan sehingga tanah itu cocok untuk ditanami. Nah, diibaratkan dengan sekolah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Dan ini bukan hanya fokusnya siswa yang positif, guru yang positif, tetapi semuanya warga sekolah harus saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik ini diharapkan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Jika setiap warga sekolah sudah memiliki karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik, diharapkan akan terbentuk sebuah budaya yang positif di sekolah itu.
Yang berikutnya adalah kita akan praktekkan ya Bapak Ibu, seandainya kita akan mengubah siswa misalkan. Siswa sudah punya suatu keyakinan. Siswa sudah punya suatu keyakinan. Kita oget-oget, apa yang terjadi? Nah, sekarang misalkan kita praktekkan ya antara Bu Nining dengan Bu Rika. Bu Nining atau Bu Rika yang mengepalkan tangan? Bu Nining. Lebih semangat Bu Nining. Nah, Bu Nining, anggap di dalam kepalan tangan Ibu ada sesuatu yang berharga. Apa itu? Yang Ibu pikir itu berharga. Gak boleh seorang pun bisa mengambil ini. Ini keyakinan saya, ini milik saya, ini sangat berharga buat saya. Coba kalau misalnya ada orang lain yang mencoba ingin membujuk, menggoda, menggelitik atau menawari, coba Ibu bisa nggak tergoda? Coba kita lihat. Bu Nining coba. Bu Rika yang menggoda. Coba, apakah mudah ketika seorang sudah punya keyakinan ya, terus kita goda, kita alihkan gitu ya. Coba praktekkan. Ayo Bu. Coba yang di depan. Buka, ayo Bu, dari pelan-pelannya soalnya. Ayo buka. Pakai gitu kan. Tuh katanya keluarin yang merah. Merah jadi Bu kan mau kalau kita. Kilik-kilik tekan wae. Nanti di sana akan mendapatkan kebaikan. Bu nanti dapat ini Nanti. Ayo Bu, nanti pulang dapat kue. Nah itu kan udah mau dengan cara lembut udah. Dengan cara keras. Ayo buka. Mau pulang? Mau pulang. katanya mau bantu mereka gimana kalau Ya bantu apa tadi? Jadi udah lembut udah ya bukan dengan cara. Dengan cara keras. Kalau mau buka mau pulang. kalau sini dibuka udah selamat. Jadi diibaratkan kita punya sesuatu keyakinan yang sudah diyakini sejak lama. Apakah mudah untuk digoyang? Ya, karena kita lihat menurut teori kontrol Dr. William Glasser bahwa itu adalah ilusi guru mengontrol murid itu. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu sudah memilih untuk sesuatu itu, gitu, ya. Lalu yang keduanya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Karena bisa saja penguatan positif itu betul itu adalah bentuk kontrol, tetapi bisa jadi murid itu akan menjadi sangat tergantung pada pendapat gurunya. Jadi akhirnya saya nanya dulu saya dulu nanya dulu ke Miss gitu ya, seperti itu. Memang akan membuat kontrol positif, tetapi ada efeknya gitu ya. Salah satu dampaknya itu menjadi ketergantungan. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ya kita akui ya, saya sendiri ya banyak beristighfar. Karena sudah sekian belas tahun menjadi guru, terkadang kalau tidak terasa, tidak terkontrol, muncul merasa kita adalah apalagi anak bersalah, kita seakan-akan membuat anak semakin terpojok gitu ya, udah masalah semakin terpojok gitu ya, membuat merasa bersalah. Nah seakan-akan bahwa itu dapat menguatkan karakter, biar mentalnya kuat, biar karakternya tumbuh. Nah ternyata menurut teori kontrol hasil riset ini bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu adalah menuju pada identitas yang gagal, ya. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus, suaranya sih halus, nggak bentak-bentak, nggak teriak-teriak, tetapi pesannya negatif, nyelekit gitu ya, gitu. Ya mungkin ini bahan renungan, introspeksi buat kita bersama, termasuk saya sendiri. Dan ini memang saya rasa harus dibagikan kepada kita semua agar kita bisa lebih baik lagi. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nggak bisa, saya lebih tua dari kamu, dengerin ibu gitu ya. Nah ternyata bahwa hasil riset ini perilaku
panjang, bahkan ada dampaknya, akan terbentuk permusuhan gitu, karena merasa terpaksa dan akhirnya karena ada satu yang menyelekit atau apa, akhirnya muncul dendam atau mungkin nggak dendam juga sakit hati dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah selanjutnya, sebelum menjadi budaya positif itu, maka harus perorangan dulu terbentuk karakter yang positif. Dan membentuk karakter yang positif itu dimulai dari yang biasa kita kenal dengan kata disiplin. Ya. Dan bagaimana sebetulnya makna disiplin yang betul gitu? Apakah disiplin itu dengan peraturan yang ketat, ataukah dengan sanksi yang berat gitu ya? Ataukah bagaimana? Nah kita kembalikan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ternyata disiplin yang kuat itu muncul bukan di bawah tekanan, tetapi harus ada rasa merdeka. Saya disiplin, tapi kalau saya disiplinnya karena takut karena nanti ketahuan Mas Soleh, saya nggak enak, itu kan berarti belum merdeka. Harus merdeka. Ini datang jam 6, disiplinnya sangat kuat dan tidak ada tekanan gitu. Itu sudah dalam kemerdekaannya, nggak ada yang menuntut, nggak ada yang memaksa, sudah menjadi karakter gitu. Kata tawadu. Nah ternyata ya, makna disiplin itu adalah kontrol diri. Jadi disiplin itu adalah kontrol diri dan berdasarkan motivasinya dari dalam. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu yang disepakati dimanapun. Orang jujur itu sepakat semuanya, apapun agamanya, dimanapun tempatnya, jujur itu adalah kebajikan yang universal, diterima oleh luas gitu ya. Dan memiliki motivasinya intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, nah ini salah satu ya, beberapa nilai kebajikan: akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kita ketahui ya. Apakah di luar ini tidak jadi target? Tetap saja walaupun jujur tidak ada di sini. Apakah kita membiarkan anak kita tidak jujur? Bukan begitu. Tetapi di sini adalah dimensi yang menjadi fokus utama pada P5 seperti itu. Selanjutnya ada juga mengenai ini, teori motivasi. Ini tuh psikolog atau psikiater gitu ya, Dian Boston itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Seorang manusia berperilaku sesuatu itu ada minimalnya ada 3 hal yang melatar belakangi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Akhirnya dia berperilaku positif, tapi rendah sekali motivasinya, rendah sekali, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang pagi karena saya takut dihukum, lari 5 keliling. Nah itu berarti dia masih motivasi yang pertama. Lalu yang keduanya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Salah tidak berharap mendapatkan imbalan. Kalau memang kita bekerja ya wajar ya, kita bekerja mendapatkan imbalan. Tetapi tidak semua aktivitas itu hanya dilakukan untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Karena ini juga motivasinya masih berupa eksternal, dari luar, bukan dari diri. Jadi yang harus diharapkan yang sebaiknya bagaimana? Ya ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu melakukan sesuatu karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasinya muncul dari diri sendiri, sehingga dia memiliki disiplin positif dan nanti akan menjadi sebuah karakter seperti itu. Dan kita bisa mengamati ya murid-murid kita sejauh ini mereka di sekolah berperilaku positif. Kira-kira Bu yang mana? Apakah motivasi ke satu masih ada? Ataukah yang satu sudah tidak ada? Ataukah hanya yang kedua ingin dapat nilai misalkan atau penghargaan? Ataukah yang ketiga
takut dihukum ya Pak, menghindari hukuman gitu. Sebetulnya bagus tidak ya untuk jangka pendek bagus gitu, tapi tidak menjadi karakter seperti itu. Dan ini PR kita untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah di sini terkait dengan disiplin, biasanya ada kata disiplin. Yang melanggar kedisiplinan dia akan mendapatkan sanksi. Ternyata ada istilah-istilah ya Bapak Ibu mengenai penanganan dari kedisiplinan. Ada yang disebut dengan hukuman, ada yang disebut dengan konsekuensi, dan ada yang disebut dengan restitusi. Mungkin istilahnya sudah pernah dengar atau baru? Beda dengan retribusi. Ini restitusi ya. Nah, hukuman apa katanya? Bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, spontan, tersulut emosi, akhirnya dia menghukum gitu ya. Anak tidak atau murid tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan, sepihak. Kita mengambil kebijakan sepihak gitu. Hukuman ini bersifatnya satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan siswa menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, baik sebelumnya atau sesudahnya. Betul-betul hanya disanksi aja, dihukum saja ya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dan bersahadat. Yang keduanya apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah terencana, lebih jelas, sudah disepakati, sebelumnya sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ini sudah dua belah pihak. Kita mungkin dari siswa bisa saja, Bu, bagaimana kalau terlambat diberikan ini? Mungkin dari siswa. Lalu kita sepakat, oke, itu yang dijalankan. Jadi ketika ada yang terlambat, maka konsekuensinya dia begitu, bukan hukuman. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Itu yang tetap juga. Nah, yang ketiga, ini restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi lebih ke konseling ya Bu Rika. Kalau dari guru BK gitu ya, itu ditanya ada apa, mengapa, divalidasi kesalahannya, ditawarkan ada solusinya bagaimana gitu. Dibandingkan dengan dimarahi gitu ya. Karena anak akan menjauh, akan berlari, akan menghindar. Nah, nanti ketika pindah kelas, udah kelas 2, kelas 8, ketemu dengan guru, menghindar, nggak mau ketemu karena mungkin dia merasa sakit hati, dulunya kena marah atau ada dendam yang kita tidak tahu gitu. Ini menurut riset ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya ada lagi Bu, ini istilahnya adalah dihukum oleh penghargaan. Kok bisa? Penghargaan jatuhnya menghukum. Nah, ini menurut Alfie Kohn. Siapa ya? Ini mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Katanya begitu. Dan ini contohnya salah satunya ranking. Ranking 1, penghargaan. Si anak yang ranking 1, saya mendapat ranking. Ketika semester berikutnya dia tidak mendapat ranking, dia pasti ngedrop Bu. Akhirnya itu yang sebetulnya dihukum oleh penghargaan. Atau ranking 1 turun ke 3, yang 2 ke 1. Itu jadi memang penyemangat. Kalau dulu yang kita amati ya, itu penyemangat. Anak jadi bagus gitu ya, menurut kita sepihak. Tapi bagaimana dengan kejiwaannya? Ya, kejiwaan. Beberapa poin mengenai dihukum oleh penghargaan ini. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaannya tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Jadi sentimennya antar pribadi.
Kemarin ranking 1 Devika, ranking 2 Dela, berikutnya Dela kali beliku salsa. Akhirnya jadi merusak hubungan karena merasa kompetitif atau merasa tersaingi. Akhirnya saya menjaga jarak dengan dia gitu. Mungkin salah satu seperti itu yang disebut dengan merusak hubungan. Juga penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Karena katanya hasil riset, anak yang sering diberikan hadiah lalu dia diberikan pengamatan untuk melakukan sesuatu, itu lebih tepat yang jarang diberikan hadiah. Jadi sekali-kali boleh, reward itu boleh, tapi tidak yang terus-menerus sehingga anak kecanduan. Kalau nggak ada hadiahnya kemauan, nggak mau jahit seperti itu. Itu yang Nggak ada hadiah. yang ada hadiah gitu ya, patahnya pada Mau nggak? Kalau nggak ada hadiah. penghargaan yang mematikan kreativitas katanya seperti itu, dan penghargaan hukum. Dan yang diharapkan tentunya Jarang loh. dia bisa menjadi berharga karena motivasi dari dirinya. Jadi misalnya gini, oh saya nggak ranking nggak apa-apa, yang penting dalam matematika saya 85. Target dia punya target, KKM 70, dia 85, yang lain 90, 95. Tapi ketika dia memenuhi target dia, kan itu dari dirinya. Tidak ranking tidak masalah, tapi saya sudah merasa dihargai dengan perolehan yang saya dapatkan gitu, seperti itu. Contohnya ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, sebelum menjadi budaya sekolah, budaya positif ini harus diawali dulu dari kelas. Di dalam kelas ini, kalau di SD lebih mudah karena memang guru kelas ya. Tetapi kalau kita mungkin ada kesepakatan kelas antara kita dengan murid ya di masing-masing pelajaran. Lalu nanti dari kesepakatan kelas itu kan yang saya pernah lakukan. Silakan kalian tuliskan pelajaran matematika ingin bagaimana, mereka menuliskan. Lalu saya tempelkan, saya baca, kita baca bersama dengan siswa, dipilih mana yang akan dijadikan keyakinan kelas bersama. Jadi seandainya ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka itu yang harus nantinya ke depannya di coaching gitu ya, diperbaiki atau ditindak gitu, seperti itu. Jadi dengan keyakinan kelas mereka akan lebih menerima karena lebih bermakna dibandingkan dengan mengikuti peraturan yang sudah ada. Peraturan pelajaran matematika ini mereka tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Saya nggak mau bu kayak gitu, nggak nyaman gitu. Ternyata setelah saya kemarin membuat seperti itu, kesepakatan kelas, mereka banyak bu yang menuliskan ingin ada games, ingin ada permainan matematika, ingin banyak gitu. Yang selama ini memang kurang terlayani dalam hal itu. Harus ditawarkan. Betul, seperti itu. Jadi nyaman mereka karena sesuai dengan keinginan. Tapi kan tetap kita harus mengontrol mana yang boleh. Ada yang begini, saya ingin bu sambil tiduran di lantai. Nah kita kan berikan ini ya. Boleh tiduran di lantai kalau lantainya bersih, dibuka alas kaki. Kalau pakai sepatu, barangkali di jalan nginjek titik-titik kucing, titik-titik ayam, kotor, tidak bisa dipakai sholat karena najis gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya, nah ini pun contoh keyakinan kelas ya. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Itu pasti kan semua sepakat. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah kayak di kelas 8 itu mereka menuliskan kelas ingin tertib, jangan ribut. Memang mungkin mereka merasakan ketika di kelas 8, salah satunya kita amati ya yang lebih berisik mungkin dari kelas yang lain. Nah mereka menginginkan ketenangan di kelas itu, dan itu dibahas oleh saya pada pelajaran matematika. Lalu yang berikutnya juga ini beberapa contoh keyakinan kelas ya. Tetapi Bapak Ibu ketika nanti mengaplikasikan di kelas ya, menulis membentuk keyakinan kelas itu jangan menggunakan kata negatif. Dilarang ngobrol, dilarang. Tapi ikuti pelajaran dengan baik gitu. Misalkan dilarang ribut. Jadi belajarlah dengan tenang. Jadi diganti bahasanya jangan yang negatif, tetapi dengan kalimat yang positif gitu. Bagaimana kalau diskusi, kalau dilarang ngobrol? Pengecualian bu. Kalau diskusi, itu mah silahkan. Terus, iya.
Nah, kembali lagi kenapa kita harus membentuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas? Karena setiap anak itu memiliki kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar manusia? Mari kita simak video berikut. Ya. Udah download belum, Bu? Videonya? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun, dan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini.
Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima. Kelas ya, tapi nanti pulang sekolah seperti itu. Terus kebebasan yang bagaimana? Tentunya yang positif. Misalkan kebebasan dalam memenuhi tugas. Tidak semua harus membuat video, karena tidak semua punya perangkat. Yang mau video silahkan. Yang mau ngetik aja silahkan, yang mau menjelaskan presentasi ke bapak, ke ibu silahkan. Yang pasti semua tuntutannya sama, kompetensinya sama, indikatornya yang ingin dicapainya sama. Tapi diberikan kebebasan, sehingga mereka tidak tertekan. Tugas selesai dan mereka selesai dengan kesenangannya. Mungkin menurut yang lain susah bu bikin video, harus ada HP, laptop. Karena yang senang daripada ngetik, saya mau senang otak-atik. Pak Aden banget. Nah ini juga Bapak Ibu yang tidak kalah penting ya, mengenai posisi kontrol. Ini juga bahan introspeksi buat kita. Di mana posisi kita dari 5 posisi kontrol berikut ini. Tidak apa-apa ya, lihat video lagi. Oke. It's okay. Harus jelas ya Bu. Ya. Kontrol. It's okay. Yes. Hati-hati ya. Kontrol. Nah itu Pak Durga, ada yang kepleset. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Aduh, sejam aja. Naren, sini kamu.
pasti bukan guru laki-laki Pak ini. Saya Kamu kan perempuannya. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Eta budak rek ngomong. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Tidak Cepat, benar itu. pergi sana ke lapangan basket. Untung di orang lapang basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iya dari Singgah santan nanti. kasusnya sama. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bapak tuh Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren. Lebih kata itu juga. Naren. Lebih kata semuanya. Aduh. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Untuk menjaga suasana tetap santai, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa. Saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. manajer. Semoga kita ke depannya bisa ya, bisa memperbaiki atau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, ini masih ada lagi bagaimana menangani ketika kita sudah mencoba yang tadi kita terapkan, lalu ada saja temuan pada saat pembelajaran atau aktivitas di sekolah, murid-murid yang berkasus misal seperti itu. Bagaimana penanganannya? Itu ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini adalah bentuk kontrol atau pengendalian yang bertahap gitu ya. Ini juga sama, ada videonya. Terus aja sebentar. Slide-nya. Ada 12.
kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosser berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan kebutuhan murid ini Sudah gemes padahal saya pasti beda. menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog di tiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan aktif, bersedia kamu mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan.
Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bahagia deh tepuk tangan. Ya Bapak Ibu, itu tadi mengenai video penerapan segitiga restitusi. Hari ini kita mendapatkan ilmu baru mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan ini adalah tahapannya, 3 tahapan untuk melaksanakan proses restitusi itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3 ya, tadi pertama menstabilkan identitas, bahwa menguatkan ke anak bahwa wajar setiap anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita manusia tidak ada seperti itu, untuk menstabilkan. Jadi dia tidak merasa terhukum atau terpojok gitu. Setelah itu baru tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya pertanyaannya seperti kenapa, ada apa yang terjadi, kesalahannya seperti apa, seperti itu. Dan yang ketiganya menanyakan keyakinan, karena tadi ya sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sebelumnya telah disepakati bersama. Dan yang terakhir itu harus sampai ada solusi yang ditawarkan dari siswa, dan kita memancing atau menyetujui seperti yang tadi dicontohkan dalam video Bapak Guru yang tadi ya. Yang siapa siswanya? Bukan, yang perempuan. Nah ini Bapak Ibu, saya juga sudah mempraktekkan segitiga restitusi di sekolah kita. Tetapi ini saya juga ya mengikuti tahapannya, tetapi sudah benar atau belum gitu nanti kita lihat, tapi tidak akan semua saya sampaikan. Nah ini ketika ada masalah antara Nabila dengan Salma gitu ya. Oh gitu, jadi masalahnya
yang salah boleh jadi gimana? Itu yang salahnya wali kelas. Jadi ini proses menstabilkan identitas dengan mencoba bahwa ya wajar gitu, kita mengeluarkan seperti itu. Lalu dipanggil salahnya Itu asli apa? asli. Asli. Bukan acting. Bukan acting. Konten ada konten. Dan salah. Ini masa. Dan masih nggak oke. Bukti tuh wah itu bilang tuh kamu nggak bisa. Ya ini singkatnya aja ya. Singkatnya saya mencoba menerapkan 3 tahapan tadi, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah. Terus sampai yang terakhirnya adalah menanyakan kesepakatan yang telah kita pelajari harus bagaimana antar teman gitu, harus saling menghargai. Terus legowo, maaf akhirnya mereka bermaafan gitu ya. Kalau ke Alif pernah temu gitu Bu? Ke siapa? Alif. Belum Pak, saya ini baru 2 dengan maaf ke ini dengan Rizal ya. Dan pada akhirnya dia akan tenang jadi aktor ya. Oke, Zainuddin. nah ini nanti kan yang lain juga Bapak Ibu pasti bisa mengamati mana yang ini karena memang mereka ada di pelajaran saya. Rizal ya. Ini Rizal. Karena dia tidak masuknya banyak ya di pelajaran matematika. Jadi saya pernah menangani kasus Rizal. Ya kameramenan sah. Ini guru PPN. Sakit banget. Banyak sakit alasan nanti. Oh, Kan? Dari kelas 7 tuh. Iya, alasannya gitu. Kekurangannya itu salah satu Diskusi dulu, belum diskusi. ya, itu salah satu materi yang saya dapatkan dari guru penggerak. Dan saya berharap mudah-mudahan ada juga di antara teman-teman semua di angkatan berikutnya yang bisa tergabung dalam guru penggerak ya. Angkatan 8 sekarang sudah mulai. Pak Denny sudah terakhir itu Pak Denny lolos ya, Pak Denny SD sudah wawancara, tinggal wawancara sama saksi ngajar. Nggak tahu yang lainnya siapa lagi yang ini. Masih ada angkatan 9 dan 10. Jadi Oh iya. ini saya rasakan banyak sekali manfaatnya dan saya menerapkannya sedikit yang saya bisa saya terapkan gitu yang saya bisa, dan saya juga ingin membagikan agar kebermanfaatannya terasa bukan hanya oleh sendiri gitu tapi oleh kita bersama-sama. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang yang Purnama. Ya diskusi ya. Ini aja lah ya. Jadi kita batasi aja 10 menit kita. Karena jam 1 Ya. sekolah ulang. Jadi sebetulnya memang jam 1 nih. Nanti saya minta maaf ke Pak Aditya kayaknya di sana telatnya. Dan itu syaratnya belum ini. Bawa pada aku kayak gitu. Oke. Nah, memang kita kan sebagai pendidik ya. Dan kadang kita hanya sebagai pengajar gitu kan. Artinya hanya sebatas transfer knowledge gitu kan. Pengetahuan ketika kita tidak tercapai. Tetapi di situ kita melekat sebagai pendidik gitu kan. Artinya bahwa kalau kita lihat sesuai dengan undang-undang pendidikan ya, usaha sadar bagaimana mengarahkan anak mengubah perilaku yang tidak baik menjadi baik, baik menjadi lebih baik lagi gitu kan. Tidak saja mungkin ini akhlakul karimah, iman takwa kan kalau dilihat dari undang-undang nomor 2 ya tahun 2002 kalau salah ini. Nah, kemudian kita sebagai pendidik, tadi teori-teori itu sebagai dasar ya, bagaimana kita berpijak di sekolah sebagai guru gitu kan. Nah, ini sebetulnya harus menjadi turunan-turunan, menjadi sebuah aturan gitu kan. Sebuah aturan yang kita sepakati. Karena apa? Di kita terkadang ketika misalkan guru ini mengambil sebuah sikap, guru lain berbeda gitu kan. Ini yang justru menjadi kontraproduktif gitu kan. Artinya anak menjadi bingung gitu kan. Kata guru ini, kata guru ini. Nah, ini yang menjadi ini. Apalagi tadi ada sebuah ini ya kita menjadi evaluasi bersama gitu kan. Dan kita juga sering dihadapkan pada berbagai kasus gitu kan. Kalau saya mungkin dulu di UPI ya, Gunung ada filsafat pendidikan dan sebagainya gitu kan. Bahwa memang
kita itu anak salah itu tidak saja dari A sampai Z itu disalahin semua gitu kan. Artinya tadi ada ketika kita sebagai teman gitu kan dan sebagainya. Lalu tadi teori tentang kontrol tadi ya. Nah ini harus menjadi kesepakatan bersama sehingga bagi anak tidak bingung. Contoh kasus kemarin ya. Terima kasih Pak Atang atas tanggapannya, atas masukannya. Dan memang betul ini bukan untuk siswa saja ya. Ini untuk semua, untuk warga sekolah, terutama bagi kita introspeksi untuk kita masing-masing. Dan memang ini budaya positif ini tidak akan terbentuk satu arah. Jadi harus seluruhnya seperti tadi di kelas ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kita pun guru ya Pak Atang begitu, makanya harus ada kesamaan gitu, kesamaan langkah. Walaupun memang terkadang dalam pelaksanaannya namanya juga beda orang, beda pemahaman, beda keinginan. Jadi bagaimana ada seseorang yang bisa mewadahi itu dan bisa menyamakan, tapi menampung. Nah, dan akhirnya ada solusi yang diambil dan ketika sudah disepakati ya itu yang kita jadikan landasan gitu. Jadi ketika memang itu sudah hasil kesepakatan, kita tidak bisa seenaknya melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama gitu, seperti itu. Dan itu akan lebih mudah Pak Atang penyelesaiannya gitu ya. Tetapi ketika sebelum lebih jauh gitu, seperti itu. Mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan yang lain sebelum 5 menit lagi lah gitu. Contoh kasus kemarin kita dengan kita belum konsultasi langsung karena sudah ditangani oleh wali kelas. Itu aja mungkin. Sebetulnya Pak Atang mungkin harus ada alur penanganan kasus. Sehingga tidak semua guru itu memang Bunda yang namanya kasus ya itu aib sebetulnya. Iya. Kasus itu adalah sebuah aib. Jadi jangan sampai si anak itu kasusnya tersebar sehingga aibnya tersebar. Nah takutnya. Ya. Nah sehingga dia akan berkurang identitas baiknya gitu ya. Identitas baiknya itu akan berkurang di mata orang lain. Iya itu. Nah itu harus kita hindari. Makanya mungkin nanti ada baiknya Pak Atang untuk merumuskan alur penanganan kasus. Apakah itu misalkan ketika kasusnya ada pada kelas mata pelajaran misalkan ya, berarti siapa yang duluan menangani, apakah guru mata pelajaran itu sendiri ataukah langsung dilaporkan ke wali kelas sebelum pada akhirnya kalau misalnya tidak bisa ditangani oleh wali kelas baru ke BP. Terima kasih kepada pembicara terakhir ya. Alhamdulillah tadi banyak sebenarnya ilmu yang dapat kita ambil dan nanti mohon Gunung yang tadi itu di-share karena memang penting. Nanti banyak permasalahan sebenarnya kalau di kuat tadi melihat tadi boleh kan nyindir kabudak nukumaha nyindirna ya. Nah itu diungkapkan jadi boleh tuh ya menteri jangan dilakukan, kalau boleh lakukan. Tapi kan nyindir itu mana yang kan dari dalam tadi pembicaraan tidak boleh nyindir gitu. Sebenarnya harus nyindir baik ya. Nah itu kan. Tapi yang bagaimana yang boleh yang tidak itu harus kesepakatan bersama tadi supaya tadi langkah yang dilakukan oleh guru itu sesuai bersama ya. Tentu semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dia itu menjadi modal, kekurangannya ditambahkan supaya tidak ada terus berkurang, saling melengkapi ya. Saya juga dan mungkin semua menyadari kita sama-sama kalau di luar ini mah benar atau tidak yang salah, ada yang salah, Ayah benar. tidak yang salah, semuanya benar bisa ya. Yang benar Satria malaikat Pak. Jadi malaikat lah, jangan jadi setan gitu ya. Terima kasih atas penyampaian dari awal sampai akhir. Mungkin Pak ada dari Bapak tambahan sebelum tutup Bapak dulu closing. Penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya setelah kita sama-sama mengikuti acara pada hari ini tentunya banyak hal yang kita sampaikan ternyata bila kita
Waiting for connection. Bagaikan bintang, artinya bintang adanya di atas ya. Jadi ilmunya tinggi-tinggi gitu. Kita ibaratkan jadi alhamdulillah kita ya. Kita selalu tetap kita belajar ya, menambahkan ilmu, mudah-mudahan kita tidak merasa cukup dengan ilmu pengetahuan ya. Sebab segala sesuatu juga tidak ada tunja bahwa di dalam akhirat juga dialami bahwa waktu hidup tunja wal akhirat fabihima dialami, kedua-duanya adalah sama dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik selalu berkulit dengan ilmu pengetahuan. Namun kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala yang fa'il lahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi kami pertama ya katanya alhamdulillah dengan adanya diskusi, dengan adanya saling mengenalkan itu kita kelihatan katanya kita itu ya tadi dah ilmunya tinggi-tinggi lah gitu. Seperti tadi ashabi antum kan nujum. Kamu semua itu seperti bintang. Bintang itu adanya di atas, ilmunya tinggi-tinggi. Ya, nah itu. Jadi bahwa ucapan terima kasih. Dan memang di kita banyak permasalahan, tapi bagaimana kita permasalahan itu tuntaskan. Dan sebab dalam hal itu kejadian masih baik dari murid maupun dari guru ya. Jangan kecil-kecil saja ide kita kadang-kadang kepada ide itu tapi ide itu kan belum tentu semua itu bisa setuju gitu kan. Banyak hal-hal Bapak alami orang ini banyak kreatif yang ini setelah itu kita terima dulu ya, mau kadang-kadang mau dilaksanakan, setelah dibicarakan tidak bisa nah itu kan akhirnya dengan alasan juga gitu kan akhirnya gitu. Tapi kita jangan putus asa berkreatif ya gitu kan, segala bagus sok ungkapan, tapi kalau hal itu ditolak jangan merasa gitu wah ayah ide oke ditolak gitu tanya lah ayah gitu kan sok gitu. Sebab apalagi bapak sebagai pimpinan itu kan kadang-kadang sok di gitu sok dibicarakan dengan semuanya mesti setuju mesti setuju gitu kan. Makanya kalau memberikan sesuatu itu juga memberikan pelatihan gitu kan, tidak istilahnya aku mau orang gitu kan. Kita itu tidak gitu kan, sok gitu kan. Kumaha caranya akhirnya kan dapat solusi. Nah itulah. Jadi alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih semuanya. Mari kita bersama-sama ya istilahnya tentang perundungan lah gitu ya. Ayolah bapak bersama, bersama tadi biasa kan manusia itu al-insan makhluk atau mudah-mudahan cing seueur resna gitu lah. Ari salahna pasti aya sadayana oge. Itulah. Karena ya kan paling saya hubungan Pak Haji. Tapi dia itu menghindari konflik ya. Sebetulnya ada yang mau bunuh apa akan izin supaya bunuhan sana lembut izin. Tidak bunuhan tidak itu menghindari konflik. Jadi kan ada masalah gini gue. Atau nuhun kasarena punten disebutkan hiji-hijina dan bersama insyaallah di dalam disebutkan hiji kan bangga ini yang burung bedanya abdi teh depan abdi kira-kira gitu. Tapi minimal nanti kehadiran dari Bapak dan Ibu dalam pertemuan ini merupakan bagian yang akan menjadi sejarah gitu ya. Kata mutiara yang luar biasa di Bapak memang di hadis Rasulullah SAW tadi itu ya. Jadi ashabi antum kal nujum kan itu kan nujum. Jadi bintang itu kan macam-macam, kemampuannya macam-macam, fungsinya macam-macam, tapi tetap tidak pernah tabrakan. Ke kiamat tabrakan anak kan gitu. Akhirnya kita tetap masing-masing punya potensi kebaikan dan keburukan, tapi yang kita usul adalah kebaikannya gitu aja, kebaikan.
keburukannya tadi dihilangkan, yang penting kebaikannya. Atau nuhun kasadayana untuk di akhir mari kita sama-sama menutup pertemuan yang berkali ini dengan mengucapkan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang, snack di ruangan. Jadi untuk menyamakan semangat ya, semangat terus mengevaluasi kegiatan di semester 1, kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Membuat kesepakatan kelas, kalian silakan tuliskan di kertas ini, nanti dibagikan satu orang satu. Apa namanya? Yang ada lemnya yang di belakang ya. Jadi kamu tulisin di atasnya. Kamu inginnya belajar seperti apa? Ya, misalkan tulisan aja. Saya inginnya kalau belajar itu gimana? Inginnya belajar tulisan aja keinginan kalian ya. Oke. Tuliskan ya. Kalian inginnya belajar FTK kayak di mana? Ya, ada yang udah isi? Ada yang nggak bawa kayak pulpen? belajar menjadi lebih seru dan kreatif. Ya berarti sama ya kayak tadi ya, biar seru ada gamesnya. Ada apa lagi? Kuis ya. Aku ingin diberi soal latihan matematika setiap belajar
belajar matematika, aku ingin banyak diberi soal. Setuju nggak? Pengen banyak soal. Aku ingin dalam pelajaran MTK siswa-siswinya tidak ribut. Setuju? Setuju. Saya ingin belajar melalui digital. Setuju? Digital itu seperti kuisis gitu. Ada soal aplikasi atau apa? Aku ingin belajar yang tenang dan mempunyai teman yang baik. Tuh intinya ya, kelasnya jangan ribut katanya, karena banyak juga yang ingin belajarnya tenang ya, tidak terganggu biar fokus. Keinginanku ketika sedang belajar suasana di kelas tenang dan rapi tuh ya, lagi-lagi seperti itu. Saya ingin belajar menulis dan mendengarkan pelajaran sambil tiduran di lantai. Siapa ini yang pengen tiduran di lantai? Aku ingin lebih pintar dan mengerti matematika. Iya, kalau ingin lebih pintar harus rajin belajar. Saya ingin belajar yang mudah saja, yang susahnya nggak mau. Ya ini skip deh. Ingin belajar di ya, udah tergambar ya. Apa namanya? Ternyata tuh harapan-harapan kalian. Ternyata ibu kan kalau nggak gini ibu tidak tahu ya. Kalian inginnya apa? Ibu terus aja ngasih latihan soal, ibu terus menjelaskan. Ternyata kalian itu inginnya yang tadi disebutkan. Ingin pembelajaran digital. Ingin apa lagi? Ada gamesnya. Tapi terkadang begini, untuk games itu tidak harus ibu yang membuat. Ada ide kalian? Bu, saya punya ide. Gimana kalau pelajaran ini digameskan? Bisa, silakan ya. Jadi nggak dari ibu terus juga, ide-idenya silakan boleh dari kalian ya. Banyak game ya. Banyak game. Terus apa lagi? Ingin belajar IPS. Digital ya. Coba. Apalagi katanya tadi? Yang kalian simak? Dengan pulang cepat. Enggak ada yang nulis begitu. Banyak soal enggak? Ingin latihan soal. Apa? Banyak latihan soal. Terus apalagi tadi? Coba. Ingin tertib ya. Kelasnya tertib katanya. Terus ingin tenang. Ya, rapi katanya di kelas itu ya. Kelas itu tertib, tenang, suasananya rapi. Apalagi tadi? Ada yang kelewat nggak? Oh. Ada lagi nggak tadi? Ada yang kelewat? Tidak ada ya? Coba kita lihat ya. Bisa ada yang terlewat. Rata-rata ya, itu ya. Coba ada yang kelewat nggak? Ibu tidur. Oh, yang tidur ada. Nah, seandainya ada yang melanggar kesepakatan kelas ini, ya, misalnya kalau ini kan bukan pelanggaran. Ini yang keempat dan kelima. Kelasnya ingin tertib, ketika ada yang mengganggu ketertiban, harus diapakan? Sudah jawabnya ada Bu. Boleh nggak kalau nanti diberi sanksi? Boleh ya, karena mengganggu ketertiban, betul tidak? Yang lain ingin tertib, ingin belajarnya tenang. Terus kalau misalnya suasana kelasnya tidak rapi, nanti harus dirapikan dulu. Makanya kalau sebelum belajar ibu suka ngecek dulu sampah sama mejanya rapi enggak, sok rapiin gitu. Ya udah ya. Nanti ini jadi catatan. Tanggal berapa sekarang? Sip. Nah, ini kesepakatan kelas pelajaran matematika.